Shalom alaikum. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Kita itu, ya sekali lagi saya juga minta maaf buat saudara-saudara yang mengikuti live streaming, khususnya yang mengikuti YouTube, karena ini YouTube-nya sedang bermasalah. Jadi bagi saudara yang masih bisa ikut, bisalah boleh ngikut melalui Facebook atau khusus renungan khotbah. Nanti saudara bisa lihat di YouTube yang kita akan unggah di siaran tunda. Untuk live YouTube-nya kita mohon maaf. Itu saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Hari ini kita akan kembali dengarkan Dafar Elohim. Nah, Dafar Elohim kita kali ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saya memberikan satu judul Dafar Elohim yang kita akan dengar kita kali ini, yaitu Soher Khasai atau agen rahasia. Kita akan belajar tentang Dafar Elohim, tentang agen rahasia. Sebenarnya agen rahasia itu apa, saudara? Saudara, kalau di antara kita pernah mengikuti sebuah berita, khususnya pada tahun awal 90-an atau sekitar tahun 80-90, saudara, itu ada istilah perang dingin. Perang dingin itu antara NATO atau kelompok sekutu dengan kelompok yang lain. Nah, itu terjadi perang dingin yang luar biasa. Nah, masing-masing menunjukkan kekuatannya, saudara. Sehingga dulu kalau kita ingat, kita masuk di Indonesia itu masuk negara non-blok, artinya negara yang tidak memihak ke satu atau yang lain. Namanya non-blok berarti netral, saudara. Nah, masing-masing orang itu memiliki, masing-masing kelompok ini memiliki agen rahasia sendiri-sendiri. Saya memberikan satu contoh begini, saudara. Nah, misalnya kayak Amerika ini punya agen rahasia namanya CIA, yang artinya adalah Badan Intelijen Pusat, dalam bahasa Inggrisnya Central Intelligence Agency atau CII yang disingkat. Nah, adalah salah satu badan intelijen pemerintah federal Amerika Serikat. Sebagai lembaga eksekutif, CII juga berada di bawah Director of Nation Intelijen. Nah, ini Amerika mesti terkenal karena kalau kita sering nonton film itu pasti ada yang namanya agen rahasia. Ada agen rahasia punya Inggris misalnya gitu. Dulu kita sering nonton filmnya, apa judulnya? James Bond atau 007 ya, 007. Nah, itu saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh atau James Bond. Itu kita sering nonton. Ini adalah agen rahasia, saudara. Kemudian, saudara, ada agen rahasia yang lain juga. Misalnya Rusia atau dulu Uni Soviet. Kalau dulu istilahnya ada kelompok-kelompok itu, satunya sekutu, satunya itu Uni Soviet kelompoknya. Pakta Warsawa, saudara. Nah, itu adalah salah satunya. Nah, itu punya namanya KGB ya. Itu Komite Gesudarstvenov Bezopasnosti, angel bahasanya Rusia itu, saudara ya. Nah, saudara, ini berarti Komite Keamanan Negara yang disingkat KGB adalah nama Badan Intelijen Uni Soviet waktu itu yang berdiri tanggal 13 Maret tahun 54 sampai dengan 6 November 1991 waktu itu, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, setiap negara pasti punya badan intelijen atau intel itu punya. Bahkan kalau badan instansi tertentu itu punya. Kalau dulu saya sering nonton, seneng itu, ada juga yang swasta. Biasanya kalau swasta disebutnya detektif. Pernah ya nonton? Ada film detektif itu, wah seneng itu kalau nonton kayak gitu. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, Dafar Elohim juga pernah mencatat. Ternyata di kitab suci ada orang-orang yang diutus sebagai badan intelijen atau intel atau pengintai. Saya sebut saja, beri contoh kisah 12 pengintai Israel yang masuk tanah Kanaan. Di dalam kitab Bamidbar atau Bilangan 13 ayat 1 sampai 5.
Saya bacakan dahulu saudara, kitab Pemidbar atau Bilangan pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan 15. Saya bacakan, saudara menyimak dengan baik. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dengan mengatakan, utuslah orang-orang bagimu dan haruslah mereka mengintai tanah Kanaan yang akan aku berikan kepada Bani Israel. Haruslah engkau mengutus satu orang dari setiap suku leluhur mereka, masing-masing seorang pemimpin di antara mereka. Dan dengan perintah Yahweh, Mose mengutus mereka dari padang gurun Paran. Mereka semua itu ialah orang-orang kepala dari Bani Israel. Dan inilah nama-nama mereka. Dari suku Ruben, Samua bin Zakur. Dari suku Simeon, Safat bin Hori. Dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune. Dari suku Isakar, Yigal bin Yosef. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Dari suku Benyamin, Palti bin Rafu. Dari suku Sebulon, Gadiel bin Zodi. Dari suku Yosef, yaitu dari suku Manase, Gadi bin Susi. Dan dari suku Dan, Amiel bin Gemali. Dari suku Aser, Setur bin Mikael. Dari suku Naftali, Nabi bin Wopsi. Dari suku Gad, Guel bin Maki. Nah, saya baca sampai sini saja. Ini adalah sebuah kisah bagaimana dari sekian ratus ribu, mungkin malah bisa jutaan orang Israel yang keluar dari Mitzrayim, saat diutus oleh Mose untuk mengintai tanah Kanaan, menjadi agen rahasianya untuk melihat tanah Kanaan itu, saudara. Apakah semuanya berangkat bareng? Tidak, saudara. Kalau rame-rame masuk, jenenge demo, saudara. Makanya yang diutus itu setiap suku hanya satu orang. Karena ada 12 suku jumlahnya, makanya ada 12 orang. Itu pasti orang pilihan. Satu, pasti orangnya punya keberanian yang luar biasa. Kalau mau jadi agen rahasia, orangnya nggak berani, repot, saudara. Dan orangnya pasti bisa menyimpan rahasia. Orang yang sudah terlatih, orang yang hebat. Makanya saya beri contoh nih. Contohnya kayak Yehosua bin Nun atau Hosea bin Nun, waktu itu sebutannya, saudara. Itu orang yang hebat, orang yang berani kemanapun Mose pergi, dia selalu mendampingi, saudara. Termasuk Kaleb bin Yefune, itu juga orang-orang yang hebat. Pasti terlatih, nggak mungkin orang biasa. Kalau kamu pergi aja, saudara, yang dikasih oleh Tuhan baru ketahuan sudah bocorkan rahasia, saudara. Nah, agen rahasia ini pasti orang terlatih. Coba kamu intai tanah Kanaan, bener gak di sana itu melimpah susu dan madunya? Dan saudara, kalau kita baca kisah ini kisah yang maha hebat bagi saya, dahsyat luar biasa. Mereka benar-benar masuk. Namun dari sekian orang yang dikirim, yaitu 12, masih terseleksi orang yang lebih hebat lagi, saudara. Jadi best of the best, orang yang terbaik dari yang baik, dari yang terbaik, saudara. Jadi dipilih, buktinya siapa? 12 orang benar-benar balik, mereka laporan. Jadi waktu mereka disuruh menjadi agen rahasia, menjadi pengintai, semuanya berangkat bareng. Tapi pulang, saudara, masing-masing punya pendapat yang berbeda, saudara. Dan sebenarnya mereka nggak ada yang salah kalau menurut saya jawabannya. Dari 12 orang ini, saudara, yang dikasih oleh Bapak Yahweh, coba saya bacakan buat saudara. Lompat ayatnya ke yang 30. Perhatikan ya. Mulai ayat yang ke 29. Perhatikan ya. Saya bacakan mulai ayat 27. Nah, lihat, perhatikan. Dan mereka melaporkan kepadanya serta mengatakan, kami sudah datang ke negeri tempat engkau mengirim kami, dan memang ia berlimpah-limpah susu dan madunya,
Dan inilah buahnya. Nah saudara, dari ayat ini mereka semua laporan sama, saudara, laporannya semuanya sama. Memang negeri itu melimpah susu dan madunya. Dan ini buktinya, bukan hanya pergi tok melihat, tapi pulang bawa bukti. Buktinya apa? Mereka membawa tandan anggur. Bayangkan, satu tandan saja dibawa 2 orang. Artinya begitu besarnya, melimpahnya hasilnya, saudara. Saudara yang kasih, kalau sekarang orang mungkin kuat anggaplah bawa 30 kilo. Berarti kalau itu dipegang 2 orang paling tidak 50 kilo. Benar nggak? Begitu itu satu tandan loh. Lah kalau banyak apa nggak berkilo-kilo atau ton, saudara. Ini bukti melimpah, berarti kan. Nah ayat 28, namun yang tinggal di negeri itu adalah bangsa yang kuat. Dari sini mulai berbeda, saudara. Yang dilaporkan ini benar nggak? Benar, nggak salah. Perhatikan, namun yang tinggal di negeri itu adalah bangsa yang kuat. Sampai di sini yang 10 orang ini jawabnya masih betul. Dan menurut saya memang benar apa yang dia lihat, itu yang dia laporkan, saudara. Terus, perhatikan ya. Dan kota-kotanya sangat besar. Benar nggak? Betul, sampai di sini juga. Terus saya lanjutkan ya. Sulit ditembus. Dan lebih lagi kami sudah melihat orang-orang enak di sana. Nah, ada beberapa poin yang dilaporkan oleh 10 orang tadi, kecuali Kaleb dan Yosua, saudara. Semuanya yang dilaporkan benar. Kami sudah membawa hasilnya, yaitu anggur, saudara, yang melimpah. Tetapi di situ bangsanya kuat, satu. Laporannya betul. Kemudian dan kotanya besar, artinya gambaran kota besar itu, nak kita nyerang itu butuh pasukan yang banyak, kotanya besar. Sama dong saudara, kalau orang kasiran segini, kasiran sedusun kopeng, kita nyerang misalnya itu, yang diserang bawa 10 orang, yang jelas gak sanggup. Wong di dusunnya ada banyak kok, betul gak saudara? Artinya dia bilang kotanya besar berarti membutuhkan tenaga yang luar biasa banyaknya, luar biasa besarnya. Pasukannya harus banyak, biayanya harus besar. Itu sudah gambarnya. Sulit ditembus. Kenapa? Karena kotanya berkubu. Artinya ada benteng-benteng yang susah ditembus. Terus dikatakan, dan lebih lagi kami sudah melihat orang-orang enak ada di sana. Orang enak itu orang yang berperawakan raksasa. Jadi orang raksasa itu kekuatannya satu bisa 3, 5, 10 orang, saudara. Bayangkan apa enggak orang ciut. Coba kalau kita mau perang, wah saya mau ke perang ke Solo nih, tapi orangnya Solo orangnya gede-gede, lah kita orangnya kecil-kecil, mungkin orang akan berpikir seperti itu, saudara. Yang dilaporkan itu benar. Yang apa disampaikan Mose itu juga, yang disampaikan oleh 10 orang itu juga benar kepada Mose. Tetapi sudah perhatikan ayat yang ke-29 ya. Terus orang Amalek tinggal di tanah Negeb, dan orang Het dan orang Yebus dan orang Emori tinggal di bukit, dan orang-orang Kanaan tinggal dekat laut dan pada sisi sungai Yordan. Artinya bahwa mereka melihat, wah ternyata orang mereka itu hebat-hebat. Nah aku nyerang sini, sono siap, sono siap. Orang semuanya begitu. Dan apa yang dilaporkan itu betul, hasil laporannya benar. Ternyata habis laporan itu kita dengan apa maunya Tuhan itu berbeda. Kalau Bapak Yahweh sudah berfirman, pasti Bapak Yahweh yang berikan. Amin. Nah ini konsep yang salah. Kalau kita disuruh melangkah seberat apapun, pasti Tuhan yang membuat keberhasilan. Nah orang yang dilihat itu kebiarannya, luarannya, saudara, bukan bagaimana Tuhan bisa mengalahkannya. Ini yang jadi masalah, saudara. Sekarang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Kaleb dan juga Yosua. Lihat ayat 30. Ini bagi saya ayat yang sangat memotivasi luar biasa. Ayat yang sangat membangun iman kita. Perhatian baik-baik. Namun Kaleb menenangkan bangsa itu di hadapan Mose. Sekarang saudara bayangkan, contoh nih,
Dulu ingat 2014 kita mau bayar ini gereja ini. Tahu wah, suruh bayar 200 juta. Aduh Pak, bisa ini. Kita dapat uang dari mana, saudara? Padahal Tuhan bilang itu tempatmu, milikmu. Benar nggak, saudara? Ini sudah tak kasihin kamu. Apalagi tempat ini namanya saja hodu lah Yahweh, artinya bersyukurlah kepada, berarti miliknya Bapak Yahweh, betul nggak? Tetapi kita bisa dengar dari luar orang, nggak mungkin bisa beli, betul nggak? Kapan pindah? Nah kalau kita yang kita dengarkan omongan mereka, bisa saja, oh ya bener juga, nggak mungkin saya bisa tinggal di sini, nggak mungkin saya bisa menempati. Tetapi kalau Bapak Yahweh berfirman, sejak dari Mitzrayim mereka bilang kamu akan kubawa keluar ke tanah perjanjian, tanah Kanaan yang melimpah susu dan madunya. Sesulit apapun saudara lewati pasti sampai. Amin. Yang jadi masalah kita mau nggak, saudara? Nah, perhatikan yang disampaikan oleh Kaleb. Namun Kaleb menenangkan bangsa itu di hadapan Mose serta berkata, perhatikan kata-katanya ya. Kita pasti akan maju, bukan mundur. Perhatikan ya. Kita pasti akan maju dan memiliki negeri itu. Amin. Ini sesuatu yang berbeda jauh. Yang disampaikan 10 orang betul, nggak salah. Tetapi mereka ragu bahwa Tuhan sudah pernah berkata berikan. Artinya dia mengecilkan kuasa Tuhan. Sebenarnya sama yang kita hadapi setiap hari. Kalau setiap hari besok sudah mikir, tuh besok aku mangan opo yo, sama saja saudara juga sudah mengecilkan kuasa Tuhan. Kalau kita dibiarkan hidup pasti Bapak Yahweh berikan. Selama kita sungguh-sungguh percaya dan mau berkarya untuk Elohim. Amin. Tapi nak kita wes aku nunggu ae kaya bangsa Israel di padang gurun men dikirim ke mana surgawi. Ya hiduplah di padang gunung. Ya enggak? Pengennya hidupnya di rumah mewah, restoran yang enak, tapi pengennya duduk manis dikirimin seperti di padang gurun. Orang Israel menerima mujizat setiap hari itu karena di padang gurun. Nah, saya nggak mau. Sekalipun mujizatnya setiap hari, saya lebih senang di tanah perjanjian karena pasti melimpah. Nggak dipas, paham? Mujizatnya setiap hari, tetapi begitu dia ngambil mana banyak, tidak berlebihan. Resonnya lagi. Ngambil sedikit nggak kekurangan, jadi dipas. Enak sudah hidup dipas, nggak bisa sudah. Tetapi begitu saudara masuk tanah perjanjian melimpah. Nah ayat ini bunyinya begitu sudah. Kita pasti akan maju dan kita memiliki negeri itu karena kita sanggup menguasainya. Artinya sebesar masalah apapun pasti aku sanggup menghadapinya. Sama dengan orang Israel waktu melawan Goliat. Bayangkan loh saudara, Goliat itu raksasa, tingginya saja sekitar mungkin bisa hampir 3 meter lah. Ya setinggi gini lah ibaratnya. Kalau raksasanya segitu, saudara, terus saudara baju sirahnya aja itu 50-an kilogram, sekitar berapa ribu sikal, itu sekitar segitu. Nah begitu Goliat datang saudara, orang Israel apa? Waduh mana nih orang Israel? Mereka yang dilihat itu raksasanya, masalahnya yang besar, tingginya masalah, beratnya masalah, besarnya masalah. Berbeda waktu David datang. Dia katakan, engkau mendatangi aku dengan panah, tombak, dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Yahweh Elohim Sebaot. Segala barisan Israel yang kau tantang. Artinya nak kamu ngecilin aku, berarti kamu melecehkan Tuhan. Paham saudara? Artinya kalau kita dilecehkan, berarti melecehkan Tuhan kita. Orang mungkin kecil, nama gereja cilik semuanya, berarti dia mengecilkan kuasa Tuhan saya. Amin. Saya saling memberi contoh ini. Contoh deh nih. Sini tak kasih contoh siapa ya? Sharon nanti deh. Atau mungkin ini ada Resta sini ya, Resta punya anak si Fani sama Enak. Coba saudara, kalau besok bisa ini contoh saudara, Kenan pas lihat wah, Kenan senengnya joget nih. Joget kayak gini nih, jewer. Ditarik kadang nopakmu kono nak Fani, ayo mana?
Sing sakit hati ini Kenan apa bapak nih? Bapak nih pasti kurang ajar yo. Iki Kang Slamet iki nglecehke aku iki mare Pak dhewe sudah. Kurang ajar iki aku Pak nih lho. Kenan paling bisanya nangis. Tapi yang sakit hati yang pasti membela bapaknya. Amin. Nah, kita ini anak. Makanya Daud ngomong, engkau mendatangi aku dengan panah, tombak, dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Yahweh Elohim Sebaot, segala barisan Israel yang kau tantang. Makanya saya selalu berkata kepada saudara sampai ini, kalau kita punya masalah, ini ada orang nih, kemarin kita wah, kita benci dimaki-maki, kita diem, orang itu bermasalah, tapi diemnya kita berdoa, lapor sama Tuhan kita, dia bermasalah sama Tuhan kita. Amin. Saya pernah mengalami, saudara, saat saya dikecilkan, saat saya dikucilkan, saya diem, saya berdoa. Artinya dia bermasalah bukan sama saya, tetapi sama Tuhan yang saya sembah. Amin. Karena Tuhan yang saya sembah jauh lebih dahsyat. Jadi berbeda antara Kaleb dan Yosua dengan 10 orang itu. Karena kalau Bapak Yahweh sudah bilang kamu masuk sono ini tak berikan kepadamu, pasti terjadi apapun yang terjadi. Itu yang pertama. Contoh kedua, agen rahasia. 2 pengintai Yeriko. Kita lihat Yosua 2. Kitab Yosua pasal 2. Ayatnya 1 sampai 6. Saya bacakan, saudara menyimak dengan baik. Dan Yosua bin Nun mengutus 2 orang keluar dari Sitim untuk mengintai secara diam-diam. Sekali lagi, sing jenengane agen rahasia, yang sedengane mengintai itu diem-diem. Wah, aku harus ngintip kok ngadus. Weh, tak intip ya, itu bukan ngintip. Kalau ngintip itu mesti ngumpet, diam-diam. Betul nggak, saudara? Jadi saudara yang dikasih kalau rame-rame namanya orang ngintip demo. Saudara, ben ditunjuk ke orang, ya nggak? Coba di sendiri berani nggak? Ayo demo gue tulisan diri, woi, ayo rame demo, turunkan orang nih, kan rame, saudara. Nah sendiri namanya ngintip, apa dikatakan? Dia mengintai secara diam-diam seraya berkata, pergilah, periksalah negeri itu dan Yeriko. Dan mereka pergi dan masuk ke dalam rumah seorang wanita, seorang pelacur, dan namanya adalah Rahab. Dan dikatakan sini, dan mereka pergi dan masuk ke dalam rumah seorang wanita, dan namanya adalah Rahab, dan mereka menginap di sana. Lah, saudara, ini kalau orang gak pilihan gak mungkin. Sekarang saudara, gue tak utus krono yuk. Nek gue nginep neng ngene. Ayo si Rahab ayo. Wah, kesempatan iki. Lawan kalau imannya gak kuat, ya dia bukannya ngintip, malah mendapat kesempatan. Wong Rahab itu siapa? Dan coba saudara, ayo. Kalau enggak, saya sering ngomong, kalau saudara enggak kuat pegang uang, jangan jadi bendahara. Mesti korupsi. Ya enggak? Iki wis nak ora duit iki, wah, duit ratusan ewon, ratusan ribu abang yo malah ijo. Tahu malah ijo? Lupa. Gitu, kalau wah kok ijo matane gitu, paham sudah? Jadi duitnya ratusan ribu. Makanya kalau nggak bisa pegang uang, jangan jadi bendahara, jangan pernah pegang uang, mesti entek duitnya. Kalau nggak bisa lihat Delila, yo deket-deket sama itu, mesti kegoda. Paham kan? Nah ini sama, bayangin. Yosua ngutus 2 orang ini pasti satu imannya kuat, orangnya pinter. Coba kalau imannya nggak kuat, yo dia malah nggak pulang-pulang nemuin Yosua. Wis Pak Yosua, aku tak di sini wae lah. Aku wis kerasan di sini. Apalagi ini nih, aduh Rahab ini kalau aku baik. Coba sadari, bayangin saudara. Karena Rahab itu kalau dalam bahasa Ibrani artinya lebar. Dan sudah perhatikan ya. Dan mereka pergi dan masuk ke dalam rumah seorang wanita, seorang pelacur, dan namanya adalah Rahab, dan mereka menginap di sana. Dan hal itu dilaporkan kepada Raja Yeriko. Wis mengintai, wis diam-diam masih ketahuan, saudara. Perhatikan baik-baik ya.
Maksudnya dilaporkan kepada Raja Yeriko dengan melihatlah orang-orang dari Bani Israel semalam telah datang ke sini untuk menyelidiki negeri ini. Wes berusaha diam-diam masih ketahuan, saudara. Tapi sudah perhatikan ya. Dan Raja Yeriko mengutus orang kepada Rahab seraya berkata, bawalah keluar orang-orang yang telah datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu. Mereka telah datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Dan wanita itu membawa kedua orang itu menyembunyikan mereka dan berkata, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak mengetahui dari mana mereka berasal. Dan sesungguhnya ketika gerbang hendak ditutup pada malam hari, orang-orang itu pun pergi keluar untuk aku tidak tahu kemana mereka pergi. Kejarlah mereka dan cepatlah, barangkali kamu dapat menyusul mereka. Namun dia telah membawa mereka naik ke atap rumah dan menyembunyikan dengan batang-batang jerami yang telah dia atur di atas atap itu. Nah, saudara, waktu dia menyelinap dan ngumpet di rumahnya si Rahab, saudara, ketahuan. Makanya Raja Yeriko datengin nih, bawa pasukannya. Dia ngomong, hei Rahab, mana orang-orang yang menyelinap ke sini, yang menyelidiki negeri itu? Rahab ngumpetin, saudara. Dia kata, dia naikkan ke atas atap, ditutupin pakai jerami. Dia katakan orangnya sudah pergi sebelum gerbangnya, kan tembok Yeriko itu kan dikelilingi tembok. Sebelum gerbang ditutup dia udah keluar. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ini kisah dua pengintai, artinya agen rahasia yang dikirim ke Yeriko. Saudara yang dikasih, dan bukti kalau mereka ini hidup benar, saya bilang punya iman, maka begitu Yeriko ini runtuh, saudara, Rahab diselamatkan Bapak Yahweh. Amin. Kalau mereka berdosa, saya yakin mati. Karena upah dosa adalah maut. Coba kalau pengintai itu, wes Pak Yosua, ojo teko aku meneh, aku kerasan kiri mati malahan. Apalagi aku jatuh cintrong nih sama Bu Rahab. Saudara, dia nggak mungkin bisa keluar, malah lewat semua saat Yeriko itu runtuh. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, buktinya makanya Rahab ini selamat seisi keluarganya waktu Yeriko dikalahkan oleh Israel. Amin. Artinya mereka hidup benar, sekalipun pekerjaannya yang dilihat orang tadi itu tidak baik. Minum. Nah, sekalipun tidak baik, saudara dikasih Tuhan, tetapi Tuhan melihat apa yang dia kerjakan di dalam diri Bapak Yahweh. Amin. Di dalam dirinya untuk kemuliaan Elohim. Amin, saudara. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ini contoh yang kedua. Kemudian Abah Yahweh juga akan mengirimkan malaikatnya bagi umatnya untuk menjaganya. Jadi saudara, sadar tidak sadar, kalau saudara itu dekat dengan Elohim, kemanapun saudara pergi, pasti Tuhan kirimkan malaikatnya untuk menjaga mereka. Loh Pak, tapi itu kok bisa mengalami masalah begini-begini? Karena dia tidak mendekat sama itu. Makanya saya tidak akan pernah mencela orang. Selama kita dekat, Tuhan pasti menyertai. Artinya kemanapun. Saya beri contoh ya. Lihat ayatnya. Saya dulu pernah puterin di sini film bagaimana orang-orang diselamatkan secara ajaib. Betul kan? Ada orang yang naik motor terus ditabrak nih. Tahu hanya hitungan detik orangnya udah tahu di pinggir. Ada orang yang menarik, saudara. Kalau itu bukan malaikat Elohim, nggak mungkin. Paham, saudara? Kita lihat ya. Daniel 3 ayat 28. Ana Nebukadnezar wa Amar berik elahon di Sadrak, Mesak wa Abednego, di Selak Malake wa Sihevi la Avohi, di Hit Retkitsu aloi umilhat Malka sani begahu gesmehon di Yiflehu walajis gedun laka elah lahen la elahahon. Nebukadnezar berbicara dan berkata, terpujilah Elohim Sadrak, Mesak dan Abednego
yang telah mengirimkan malaikatnya. Paham saudara? Yang telah mengirimkan malaikatnya dan telah melepaskan hamba-hambanya yang percaya kepadanya, telah mengubah perintah raja dan menyerahkan tubuh mereka untuk tidak mau memuja dan menyembah ilah manapun kecuali Elohim mereka sendiri. Kenapa Bapak Yahweh sanggup mengirimkan malaikatnya untuk Hananya, Asaria, Misael atau Sadrak, Mesak dan Abednego? Karena dikatakan mereka tidak mau kompromi dengan berhala. Paham saya? Dia cinta sama Tuhan. Makanya kalau ayat sebelumnya dibaca, dia si Hananya, Asaria, Misael atau Sadrak, Mesak, Abednego, dia berkata begini, ya Tuanku Raja, hendaklah Tuanku tahu bahwa Elohim yang aku sembah sanggup menyelamatkan aku dari perapian yang menyala itu. Namun hendaknya Tuanku Raja tahu, seandainya Elohim yang aku sembah tidak menolongku, aku tetap nggak menyembah. Artinya Tuhan tolong nggak Tuhan tolong maupun tidak, aku tetap tidak mau kompromi dengan dosa. Amin. Tidak mau kompromi dengan berhala. Paham saudara? Jadi dia tetap, yang penting saya cinta Tuhan dulu. Masalah saya ditolong apa tidak urusan Tuhan. Yang penting saya cinta Bapak Yahweh. Amin. Saya cinta Yesua. Inilah makanya kenapa lihat di mana-mana yang namanya orang tua. Sekali lagi, saya selalu kenapa kok saya gambarkan itu anak orang tua? Karena saya selalu merasa saya jadi anaknya Bapak Yahweh. Jadi pasti saya selalu dalam pengawasannya. Kayak Riel tuh kuliah, kadang ngerjain tugas sampai malam. Saya belum tidur. Saya nggak bisa tidur kalau anak saya belum pulang. Rio aja belum pulang, mesti sih ketak-ketip kalau dia pulang. Kecuali pas saya nginep di Ambarawa, ya wis, gua nginep. Tapi kalau enggak, saya belum, mesti tak WA. Udah pulang enggak? Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena bagaimanapun itu orang tua, kita itu orang tua. Nah, begitu juga dengan Bapak kita. Contoh yang kedua, ayat yang kedua. Daniel 6 ayat 23. Elai selak malake usagar pem aryawata walakap bluni kal kafel di kadomohi saku histeka hati liwa akadamak malka kafula la update. Elohimku telah mengirim malaikatnya dan dia telah menutup mulut singa-singa itu dan mereka tidak menyakiti aku. Karena dalam pandangannya ketulusan terdapat di dalamku, dan juga di hadapanmu ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Saudara simak ayat ini baik-baik pelan-pelan ya. Kalau tadi yang ngomong Nebukadnezar, ternyata Elohimmu sudah mengirimkan malaikatnya. Kalau ini Daniel ngomong, Elohimku telah mengirim malaikatnya. Artinya Tuhanku mengirim malaikatnya, Bapak Yahweh sudah mengirim malaikatnya. Kenapa kok dia sampai ngirim malaikatnya dan menutup mulut singa ini? Dan mereka tidak menyakiti karena dalam pandangannya, karena Tuhan pasti melihat hatiku, memandang diriku. Dikatakan di sini, aku tuh tulus. Paham saudara? Aku tulus dan terdapat dalamku dan juga di hadapanmu. Aku memang baik ya baik aku. Aku nggak mau berbuat salah, berbuat dosa. Paham saudara? Makanya menurut pandangan Tuhan aku ditolong itu karena apa? Karena berarti pandangan Tuhan menurut saya baik di hadapannya. Amin. Amin. Ini yang dilakukan. Berapa banyak yang seperti itu? Noah yang bisa ngomong, kamu tidak melihat Noah itu orang yang saleh. Dia berkaul karib dengan Elohim. Terus selain Noah, Iyub. Semuanya boleh diambil, nyawanya Iyub tetap miliknya Bapak Yahweh. Amin. Semuanya bisa diambil, dihabiskan hanya dalam sekejap, saudara. Ini saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh adalah contoh di dalam kitab suci. Tuhan tolong dan Bapak Yahweh sanggup mengirimkan malaikatnya. Kemudian saudara, nah jadilah sekarang implementasinya dalam kehidupan kita. Jadilah pelaku daftar Elohim sebagai agen rahasianya Tuhan. Agen rahasianya Tuhan untuk apa? Menjadi berkat buat banyak orang. Paham saudara? Kita ini diutus oleh Bapak Yahweh. Yesus sampaikan apa? Kita ini bagaikan domba di tengah. Yang namanya domba, kalau kita ini bagaikan serigala di tengah domba misalnya. Ini dibalik nih. Bagaikan serigala dia menangkan tujuannya memang memakan domba. Tapi firman Elohim katakan kita ini bagaikan domba di tengah. Dombanya sedikit apa lebih banyak?
Dombanya sedikit, yang banyak serigalanya. Kalau bagi saudara ini bagikan serigala di tengah domba, lah berarti serigala ini sih akeh. Tapi saudara ini bagikan domba di tengah serigala, saudara. Artinya kita ini sedikit, kita kecil di tengah serigala yang banyak. Nah, kita jadi agen rahasianya domba supaya apa? Serigala yang buas tadi bisa menjadi domba. Paham saudara? Serigala yang buas yang harusnya menelan kita ini berubah. Makanya kita jadi agen rahasianya Tuhan. Kalau kita melakukannya dengan cara fisik, kekerasan, nggak mungkin mampu. Mampu nggak yang namanya domba melawan serigala? Nggak mampu. Wis jelas takut dulu wong lihat aja wis minder udah takut kok. Namanya domba, saudara. Nah, kita disuruh bagaimana mengalahkannya, saudara. Kita bagikan domba di tengah serigala. Artinya jadilah pelaku dakwah Elohim sebagai agen rahasianya Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana caranya? Yang pertama, mengubah sikap hati orang lain tanpa harus berkata-kata dengan menjadi suratan amasia. Kita bisa merubah orang, tapi rasa ngomong. Seperti saudara ingat, kayak kemarin kita support buat film anak-anak you, ya, murid media buat film. Ada sih ngomong, enggak kan, cuma tetapi orang komen yang sampai saya dapat WA tak terus ke anak-anak segala macam. Saudara bayangin apa dia ngomongnya? Wah bagus, padahal nggak ngomong loh. Saya cuma lihat aja, kalau saya tak kayak situnya kemarin saya ngomong sama anak-anak murid gini. Ini pas Pak Bambang ini saya ingat ini apa gini. Ya enggak? Bener nggak? Masih ingat artisnya nih Pak Bambang? Terus Pak Yusuf begini, wes angel. Kan gitu, itu kalau dikasih tulisan kan gitu saudara. Wes angel tenang tuturane. Pasti kan gitu saudara. Itu nggak pakai tulis, nggak pakai apa namanya ucapan ya saudara. Tetapi itu sudah sesuatu yang luar biasa. Amin. Ternyata pesan itu tidak harus ngomong pun orang bisa menyimak. Paham saudara? Sama dengan kitab suci kita ajarkan. Kita mengubah sikap hati orang lain tanpa harus berkata-kata dengan cara apa? Menjadi suratan hamasiah yang terbuka. Artinya kita ini udah lihat, kita ini sudah menjadi orang yang percaya Tuhan. Kita ini baik saja belum tentu dilihat baik. Paham Ustaz? Makanya kita diajar Tuhan harus baik. Paham? Bukan pura-pura baik. Itu jadi senyap, artinya saudara benar-benar menjadi berkat. Saya kasih sebuah ilustrasi kisah. Ada anak Tuhan yang dia ini bergaul. Ada orang punya rumah tangga, hidupnya banyak masalah, ribut, KDRT saudara, suaminya galak. Nah sekali waktu ada anak Tuhan bisa bergaul ngobrol. Akhirnya si istri ini curhat. Kenapa yang bisa merubah? Padahal nggak pernah ngomong tentang firman Elohim, nggak pernah ngomong tentang dakwah Elohim. Tetapi si istri ngomong curhat sama temannya, aku nggak tahu kenapa ya. Semenjak bergaul sama orang itu, suamiku nggak pernah bentak, nggak pernah galak, nggak pernah. Ini artinya gitu bukti kalau kita menjadi suratan hamasiah. Amin saudara. Kita nggak perlu ngomong loh, kitab suci nulisnya begini loh. Kalau kamu mukul istrimu, wah itu kamu kalah karena istri lebih kuat. Enggak perlu seperti itu saudara. Tetapi bisa merubah, amin. Orang yang hebat itu orang yang mempengaruhi saudara. Makanya saudara yang dikasih oleh Bapak, kalau kita bisa mempengaruhi hal yang baik, itu jauh lebih dahsyat luar biasa, amin. Makanya saudara, mengubah sikap hati orang ini gak gampang, karena hati orang kita gak tahu. Ada orang yang baiknya luar biasa, ternyata pura-pura baik. Ada nggak saudara? Baiknya luar, tapi pura-pura baik. Ada orang yang kita keras, tapi hatinya itu baik. Paham saudara? Ada orang yang begitu, kita ini orangnya galak, orangnya begini, tapi hatinya baik. Nah yang repot itu saudara yang dikasih oleh kita api banget, tapi jebule saudara, waduh, wah berakot mau saudara. Nah ini jauh lebih mengerikan. Nah Tuhan ajarkan kita memang kita ini yo baik, tapi dalamnya ya tetap baik, amin. Itu namanya memang baik, bukan pura-pura baik saudara.
Nah, kita bisa merubah sikap hati. Amin, saudara. Mempengaruhi, saudara. Memang kadang gaya lego orang itu gak gampang. Sekali waktu saya punya teman-teman ketemu nih, dia ngomong sama saya gini, wah saya ini madang aku digawean, biyen kayak saya neng kebun, senengane nemoni ngobrol, mandang aku nyambut gawe ning mburi nggonamu ra tau ngono. Wah, iya saya tak tengok, makanya saya jalan ke sana. Begitu saya nengok, sudah, ngopi sih ngopi. Wis gampang. Lho kowe senengane nggih kopi, ning nek tak geke kok mau. Ya wis aku ngopi, sudah. Negani orang itu, saudara. Akhirnya kita bisa ngopi bareng. Hal yang baik bisa menjadi berkat. Amin, saudara. Jadi kita bisa merubah pelan-pelan. Dan kita justru tidak perlu harus ngikut-ngikut. Wah, harus kalau orangnya begini-begini, enggak. Tetapi kita bisa merubah. Paham, saudara? Kita lihat ayatnya ya. 2 Korintus 3 ayat 3. Ka'asal mud'aat sot aten igeret hamasiyah aruka al yadainu aktufa loy video kiim berua Elohim kayim lo alukot afanimki im alukot lebasal, yang dinyatakan karena kamu adalah surat hamasiyah. Tahu surat? Ini ada kata igret, ada surat yang ditulis, tulisan hamasiyah, ya dikatakan yang dilayani oleh kami. Kita ini wis ngerti jawaban Elohim. Yang ditulis bukan dengan tinta melainkan ruah Elohim. Sudah ada roh Elohim. Makanya kalau jadi anak Elohim harus jadi suratan hamasiyah yang terbuka, yang dilihat banyak orang. Akhirnya orang lihat, loh, memang itu anak menyembah Yahweh, memang orang yang baik. Amin. Orangnya luar biasa, bisa jadi berkat luar biasa. Yang itu bukan oleh pada roh yang membantu, yang keras, yang ego, yang dikasih tahu nggak bisa ya, melainkan pada roh hati yang mendaki, yang kita bisa tahu, oh iya, terima kasih. Amin, saudara. Yang pertama, yang kedua, yang terakhir, yang kedua, saudara, menjadi agen rahasia Elohim, menjadi berkat tanpa harus diketahui orang lain, sehingga nama Abba Yahweh Elohim besim Yeshua Mashiach dipermuliakan. Makanya ada istilah kitab suci, dan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Senyap, saudara. Paham ya? Senyap. Artinya kita menjadi berkat tanpa harus diketahui orang lain. Paham, saudara? Sekarang ini banyak orang, wah saya membantu nih, sumbang sono, wah ini pejabat yang luar biasa, wah tuh sono bantu, apalagi dalam musim kampanye, saudara. Wah, bantuannya luar biasa. Bisa bukan hanya ribuan, jutaan, saudara, miliaran bisa, saudara. Tapi saudara yang dikasih oleh Bapak Tuhan, ajarkan kita senyap, tidak perlu harus. Kadang jujur saya sering lihat di YouTube, ada orang yang menolong orang tanpa diketahui, itu kadang saya bisa meneteskan, kenapa ya? Orang itu punya kesempatan. Kita nolong orang itu punya kesempatan, saudara. Saudara belum tentu saudara mau keliling, naik motor, mobil akan bantu orang, belum tentu ketemu. Tetapi saudara nggak sengaja, memang ada kesempatan orang membutuhkan, lakukan. Amin. Saya pernah saksikan, saudara, waktu saya sama Imo nih pergi ke Solo Tigo, ada orang yang ngambil sisa-sisa makanan dulu. Saya nyebrang itu geratak tuh kok somai, saudara. Saya memang orangnya nggak ada. Saya berpikir kenapa orangnya tadi nggak takjak, gelone, saudara. Paham? Artinya kesempatan yang tadinya harusnya saya manfaatkan, paham, saudara? Tapi saya enggak, hanya gara-gara saya tak tukok nih tak keke. Sama tujuannya baik kan, bener kan? Tapi saya mengok, saya nyebrang, orangnya udah gak ada, saudara. Itu saya gelone luar biasa. Kenapa orang tadi nggak takjak, baik beli, betul nggak? Karena kesempatan belum tentu kita bisa membantu orang. Wah, apa nolong wong tiba, terus begitu wis, wah kayak bumbung kayak nggawa motor tak kayak aneh, bani wong tiba. Itu bukan, saudara. Kita nggak bisa. Kita akan membantu orang. Makanya saya bilang, saya sampaikan kepada saudara, menjadi berkat tanpa harus diketahui orang lain. Amin. Wes kita lakukan aja. Saudara dikasih oleh Bapak, wes kita tulus, saudara dikasih. Nah ini ayatnya, saudara. Jadi saya nyampein, kalau nggak ada dasar ayatnya sia-sia. Nah ini sampaikan mesti ada dasarnya, perhatian ya. Wa'ata ba asotha sedaka alteda sebolha et aser osa yeminha. Namun engkau selagi memberi sedekah. Kata sedekah dalam bahasa Ibrani sedekah.
Jadi kata sedekah itu sebenarnya dalam bahasa Ibrani sedekah. Jadi sedekah itu bahasa Ibrani, saudara. Dikatakan jangan biarkan tangan kirimu mengetahui apa yang tanganmu kananmu lakukan. Makanya di atas dikatakan orang pada menulis buat nak kamu ngasih, tangan kanan nggak usah. Sudah tahu artinya kita harus memberikan. Selebihnya wis itu urusan Tuhan. Amin. Makanya sama dengan kalau kita mengembalikan perpuluhan. Wah mau nak tak balik ke, mau Pak Gembala di apa ya? Wes ora usah mikir. Saya nggak pernah pikir itu begitu saya mengembalikan milik Tuhan. Gereja ini, Knesia ini, Hodula Yahweh ini tak kirim ke sini dulu, saya nggak mikirin sinode nanti mau berapa. Yang penting tugas saya sudah saya lakukan. Saya tidak berhutang sama Tuhan. Amin. Karena itu perintah, makanya istilahnya mengembalikan. Itu bukan milik saya, miliknya Bapak Yahweh yang harus saya kembalikan. Saya belajar taat, saya bersyukur. Riel Imo, saya latih. Karena suatu saat nanti saya sudah Rael, saya sudah ngajarin dia. Makanya Rael, Riel begitu dia berkat, dia sudah pada perpuluhan segala macam. Saya sudah melatih. Suatu saat saya sudah dipanggil Tuhan, nggak ada. Dia sudah belajar tertib dengan sendiri. Toh nggak harus ke saya, kalau ada kotak tulisi nggak ada masalah. Itu senyap, artinya kita nggak tahu. Yang penting saya hanya belajar. Makanya kadang orang, waduh, saya berani ngomong gini karena saya melakukan. Saya nggak akan pernah berani lakukan kalau saya tidak, istilahnya saya nggak lakukan. Makanya seperti khotbah semalam, saya bilang wajar. Koni, kadang saya begini-begini tapi saya sendiri nggak melakukan. Saya berani ngomong karena saya harus melakukan. Amin. Ketaatan itu penting. Jadi menjadi berkat tanpa harus diketahui orang lain. Ini ayatnya tadi, saudara ya. Namun engkau selagi memberikan sedekah, yo berkat, yo apapun, tidak perlu kita diketahui tangan kanan. Amin. Yang terakhir, saudara bangkit berdiri. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Memberkati dengan senyap, membawa terobosan dengan dahsyat untuk kemuliaan Allah Yahweh Elohim bersama Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Yes.